Selamat datang rekan-rekan di Ruang Statistik Dasar bersama saya Aan. Pada video ini kita akan membahas tentang populasi dan sampel. Topik ini sebuah konsep dasar yang perlu diketahui sebelum mengulik lebih dalam ke ruang statistik. Pada video ini kita fokus ke populasi dan sampel. Apa itu populasi dan sampel? Selain definisi populasi dan sampel, pada video ini kita juga akan membahas beberapa konsep terkait populasi dan sampel. Kita juga akan membahas mengenai error statistik, ciri pada populasi dan sampel, serta notasi statistik yang terkait dengan populasi dan sampel. Oke, jadi apa itu populasi? Populasi adalah kumpulan semua individu yang menjadi perhatian dalam studi. Atau dengan kata lain, populasi adalah keseluruhan objek yang diperhatikan dalam penelitian. Misalnya ya, pada penelitian yang pernah saya lakukan di sekitar tahun 2006-2007, penelitian tentang gambaran tingkat kesejahteraan psikologis petugas pos pengamatan gunung api di Pulau Jawa dan Bali. Pada penelitian itu, populasi penelitian adalah semua petugas pos pengamatan gunung api di Pulau Jawa dan Bali. Jadi semua petugas pos pengamatan gunung api di Pulau Jawa dan Bali adalah populasi penelitian saya. Semuanya. Nah, apakah semua petugas tersebut akan diamati atau diukur nantinya dalam penelitian itu hal lain. Tetapi ketika kita berbicara pada populasi, maka populasi merujuk pada kumpulan semua individu yang menjadi perhatian dalam studi. Sekarang kita beranjak ke sampel. Apa itu sampel? Sampel adalah sekumpulan individu yang dipilih dari suatu populasi. Sampel biasanya dimaksudkan untuk mewakili populasi dalam studi penelitian. Jadi, sampel adalah bagian atau anggota populasi. Rekan-rekan bisa melihat dari gambar. Ada gambar populasi yang ada di dalam kotak berwarna biru, di dalamnya ada banyak sekali figur orang. Kalau kemudian salah beberapa dari figur orang itu kemudian saya ambil, saya masukkan ke sebuah kotak kecil berwarna pink ini, maka kemudian kita menyebutnya sebagai sampel. Jadi sampel adalah anggota populasi, sebagian anggota populasi yang kemudian nanti akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian. Pada penelitian sosial, umumnya kita mengambil sampel karena sangat mungkin kita akan kesulitan untuk menggapai keseluruhan anggota populasi. Catatan pentingnya ialah sampel itu harus merepresentasikan populasi agar meminimalisir error atau kesalahan statistik. Jadi sampel yang baik adalah sampel yang merepresentasikan populasi dengan baik. Kita masuk ke contoh ya, kita pakai contoh yang ada di slide sebelumnya. Penelitian tentang kesejahteraan psikologis petugas pos pengamatan gunung api di Pulau Jawa dan Bali. Kita misalkan, karena saya lupa detailnya, tetapi misalkan di Pulau Jawa dan Bali itu ada 60 orang petugas pos pengamatan. Jadi total petugas pos pengamat gunung api di Pulau Jawa dan Bali kita asumsikan jumlahnya 60. Kalau saya mengambil 30 orang dari antara 60 itu untuk kemudian saya ukur atau saya teliti lebih lanjut, maka 30 orang ini adalah sampel karena bukan semuanya. 30 orang ini adalah sampel dari populasi penelitian saya. Sampel saya adalah 30 orang petugas pos pengamatan gunung api di Pulau Jawa dan Bali. Tetapi populasinya adalah semuanya, 60 orang petugas pos pengamat gunung api di Pulau Jawa dan Bali. Selanjutnya, mari kita bicarakan beberapa konsep yang terkait dengan populasi dan sampel. Pertama yang menurut saya paling relevan adalah konsep sampling. Rekan-rekan bisa melihat di dalam gambar, ada tulisan sampling di panah biru ke bawah yang menghubungkan kotak populasi ke sampel. Sampling adalah prosedur pengambilan sampel. Jadi sampling bukan sampel ya. Sampling merujuk pada metodenya. Metode mengambil sebagian anggota populasi untuk diteliti. Ada banyak metode dan prosedur pengambilan sampel yang tujuannya memastikan bahwa sampel bisa merepresentasikan populasi dengan baik.
Nah, terkait sampling, nanti rekan-rekan bisa menyaksikan di video lain. Berikutnya ada konsep tentang sensus. Apa itu sensus? Sensus adalah usaha memperoleh atau menjangkau data seluruh populasi. Kita bisa lihat dari contoh program sensus penduduk yang dimiliki oleh pemerintah, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Disebut sensus penduduk karena diharapkan dapat menggapai data seluruh penduduk Indonesia. Diharapkan kegiatan sensus penduduk ini dapat menjangkau populasi rakyat Indonesia. Sensus juga bisa dilakukan oleh badan yang lain, misalnya ada Kementerian Kesehatan atau BKKBN. Beberapa sensus sering dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa badan, tetapi tujuannya adalah menggapai data seluruh populasi, maka disebut sensus. Konsep yang lain yaitu konsep tentang statistik inferensial. Konsep ini terkait dengan populasi dan sampel. Kalau dilihat di dalam gambar, maka ada panah hitam ke atas yang menghubungkan sampel ke populasi. Kita akan membahas konsep ini di video lain, tetapi secara sederhana, statistik inferensial merujuk pada prosedur statistik untuk menjelaskan populasi melalui sampel. Konsep lain yang tidak lepas dari populasi dan sampel adalah konsep tentang error statistik atau kesalahan statistik. Error statistik ini adalah konsep tentang kesalahan. Apa yang salah? Yang salah ialah bahwa nilai yang diperoleh dari sampel ternyata tidak sama dengan nilai yang dimiliki populasi. Oke, supaya tidak bingung, kita akan mundur sedikit ya. Tujuan pengukuran dalam penelitian kan supaya kita bisa menjelaskan fenomena di dalam populasi toh. Tetapi ternyata populasi susah digapai seluruhnya. Yang lebih mungkin ialah mengambil beberapa anggota populasi untuk jadi sampel, lalu sampel nanti akan diukur atau diamati atau diteliti. Kalau sampelnya sudah mewakili populasi, sebenarnya kita punya harapan bahwa nilai yang diperoleh dari pengukuran terhadap sampel bisa sama dengan nilai populasi. Tetapi itu kan juga susah. Nah, perbedaan antara nilai populasi dan nilai sampel inilah yang disebut sebagai kesalahan atau error statistik. Nilai sebenarnya kan sebenarnya nilainya populasi, sedangkan kita hanya memiliki nilainya sampel. Sehingga perbedaan antara nilai yang kita peroleh dari sampel dengan yang populasi miliki, itulah yang disebut sebagai kesalahan atau error statistik. Error statistik ada dua jenis, yaitu sampling error dan non-sampling error. Kedua jenis error ini didasarkan pada sumber kesalahannya. Sampling error adalah kesalahan yang terjadi karena kesalahan dalam pengambilan sampel atau dalam pengumpulan data karena dipakainya sampel tersebut. Jenis error berikutnya ialah non-sampling error. Kesalahan ini terjadi karena sesuatu yang non-teknis, tetapi tidak terkait dengan pengambilan sampelnya. Misalnya, kesalahan ketika melakukan pengukuran, atau mungkin adanya kesalahan ketika melakukan administrasi dalam penelitian. Itu tadi adalah penjelasan tentang error statistik. Ada dua konsep lain yang relevan dengan populasi dan sampel, yaitu istilah parameter dan statistik. Parameter adalah istilah untuk menunjuk karakteristik populasi. Jadi parameter itu merujuk pada karakteristiknya populasi. Sedangkan statistik adalah istilah untuk menunjuk karakteristiknya sampel. Jadi ketika berbicara statistik itu merujuk pada karakteristiknya sampel. Jadi selain definisi statistik yang kita kenal di video lain, statistik sendiri juga merujuk pada karakteristik sampel. Mungkin rekan-rekan bertanya, apa sih yang dimaksud dengan karakteristik tadi? Di sini karakteristik yang dimaksud ialah sesuatu yang dapat mencirikan kelompok, baik kelompok populasi maupun kelompok sampel. Karena kita berbicara statistik sebagai sebuah prosedur, maka ciri kelompok yang dimaksud akan terkait dengan data kelompok atau kelompok data. Jadi karakteristik kelompok yang dimaksud antara lain ada mean, ada varian, ada median, ada nilai maksimal, dan lain-lain. Jadi walaupun sama-sama bicara tentang nilai minimal atau nilai median misalnya, saat kita bicara dalam konteks populasi,
kedua hal tadi itu kita sebut sebagai parameter. Sedangkan saat kita bicara dalam konteks sampel, maka kedua hal tadi kita sebut sebagai statistik. Berikutnya kita bicara tentang notasi statistik. Ini juga terkait dengan populasi dan sampel. Bahasa sederhananya, notasi adalah simbol-simbol atau lambang-lambang yang akan dipakai di statistik. Metode statistik maksud saya. Nanti ketika kita belajar tentang beberapa rumus dalam statistik, maka kita akan melibatkan notasi statistik. Notasi statistik akan berbeda antara parameter dan statistiknya. Maksud saya, ketika kita menggunakan dalam konteks populasi, notasi yang dipakai akan berbeda saat kita dalam konteks sampel. Kita coba lihat beberapa di antaranya. Misalnya tentang ukuran. Banyaknya anggota populasi dilambangkan dengan N besar, sedangkan banyaknya anggota sampel dilambangkan dengan N kecil. Lalu kemudian misalnya kita lihat rata atau min. Rata ketika kita bicara dalam konteks parameter atau ketika kita membicarakan rata atau min populasi, maka kita melambangkannya menjadi dengan mu. Sedangkan ketika kita sedang membicarakan rata atau min dalam sampel, kita menuliskannya menjadi X bar atau Y bar atau apapun hurufnya, tapi kemudian diberikan simbol bar di garis di atasnya. Yang lain contohnya misalnya ketika kita berbicara tentang koefisien regresi linear nanti dalam statistik inferensial. Ketika misalnya kita berbicara dalam konteks populasi, maka koefisien regresi linear konstantannya akan ditulis dalam huruf A besar dan B besar huruf kapital. Sedangkan ketika kita berbicara dalam konteks sampel, kita akan menggunakan huruf kecil A kecil dan B kecil dalam penulisan koefisien regresinya. Itu adalah beberapa contoh notasi statistik dan perbedaan ketika kita gunakan dalam populasi atau dalam sampel. Selain itu, selain notasi statistik, maka yang berbeda ialah rumus. Rumus statistik itu bisa jadi berbeda ketika kita menggunakan untuk menghitung karakteristik populasi dan ketika kita menghitung karakteristik sampel. Rekan-rekan, ini adalah akhir dari video ini. Kesimpulannya ialah ketika kita menggunakan metode statistik, kita juga perlu mengetahui, menyadari kita sedang menggunakannya dalam konteks apa, konteks populasi atau konteks sampel. Pemahaman akan populasi dan sampel dalam penelitian itu menjadi penting karena akan menuntun kita dalam memilih metode statistik yang tepat. Terima kasih.